dari uang masyarakat internasional yang mau diberikan kepada rakyat Gaza ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita lihat berita hari ini ya tentang seorang dokter kepala rumah sakit Indonesia di Gaza yang tewas karena terkena bom presisi gitu ya. Jadi apartemennya dibom, hanya kamarnya aja yang kena gitu. Nah, cuman ada berita di BBC, mungkin Pak Paul bisa browsing. Ternyata ini tokoh penting di Hamas. Jadi selain dia mungkin ya, nanti kita lihat beritanya, mungkin besok rilisnya pasti akan ada gitu ya di juru bicara pemerintah Israel atau juru bicaranya IDF. Siapa ini tokoh ini, dokter ini? Apakah dia hanya sekedar dokter biasa, ya? Atau dia memang tokoh Hamas yang penting gitu ya untuk di ini. Si dokter ini tokoh penting di Hamas Iya, karena kita tahu rumah sakit ini dulu waktu awal-awal tanggal 7 Oktober itu ditemukan mobil dari Israel, dari kibbutz yang ada di Israel Selatan, parkirnya di rumah sakit Indonesia ini. Itu betul. satu. Terus kemudian juga waktu itu ya ada ditemukan kayak persenjataan di tempat pemeriksaan medisnya di ruang ronsen atau apa itu ya. Ada AK-47 atau apa, ada juga ruangan di bawahnya. Bahkan terakhir kan sesudah dibongkar semua ada ruang bawah, ada terowongannya juga di bawah gitu. Jadi Mana nih tes Ombong? suara Pak Paul. Aduh Ombong, langsung lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya sekarang ini lagi rame dibahas gitu ya Mm-mm. tentang apa isu narkoba dalam bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga. Kadang-kadang saya bingung ya, seolah-olah misalkan seorang pengacara kelas atas di acara TV-nya itu seolah-olah terbawa, terframing bahwa Israel dan Amerika sengaja memasukkan narkoba di dalam ini, di dalam apa? Dalam bantuan kemanusiaan. Nah, tadi Pak Paul sudah mengatakan ya, bisa jadi Hamas yang menyeludupkan itu. Karena begini, Pak Paul, kenapa akhirnya yang mengelola bantuan kemanusiaan itu bukan lagi UNRWA ataupun PBB? Karena bantuan kemanusiaan ini diambil oleh Hamas, dipakai sebagai apa? Sebagai sumber dana untuk apa? Untuk membayar gaji teroris-teroris ini gitu ya. Sumber dana ini nanti bantuan kemanusiaan itu dijual lagi kepada siapa? Kepada masyarakat Gaza. Mereka dapat uang dari situ. Jadi ya namanya cara kerja teroris ya begitu. Bisa jadi mereka jual bantuan kemanusiaan ini. Bisa jadi juga Pak Paul jual narkoba juga ini Hamas ini kan gitu ya. Entah bagaimana caranya, ya dia jual narkoba juga bisa jadi seperti itu dengan cara bagaimana lah gitu ya, atau dia campur gitu ya dengan tepung ya makanan ini. Nah jadi sekarang ini Hamas terjepit baik secara militer maupun secara logistik. Kenapa? Karena makanan dan bantuan kemanusiaan itu hanya bisa melalui Amerika dan Israel, tidak lagi melalui UNRWA yang merupakan perpanjangan ataupun alat dari Hamas untuk menipu isi dunia dan untuk merampok uang pajak negara-negara maju untuk kepentingan politik terorismenya mereka terhadap negara ataupun bangsa Israel gitu. Nah, jadi sekarang caranya bagaimana yang dilakukan Hamas ini? Beberapa hari yang lalu ada penembakan ketika warga Gaza mau mengambil bantuan kemanusiaan. Nah, kemudian diklarifikasi kan Israel kan ada kamera pengawasnya. Ternyata yang nembak ya Hamas juga gitu, bukan tentara Israel. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Supaya nanti dunia teriak dan mengalihkan bantuan kemanusiaan itu kembali ke PBB, ke UNRWA, ke Guterres lagi yang jadi kaya mendadak kan Guterres sama ante-antenya di PBB kan gitu ya. Dari uang masyarakat internasional yang mau diberikan kepada rakyat Gaza ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita lihat berita hari ini ya tentang seorang dokter kepala rumah sakit Indonesia di Gaza yang tewas karena terkena bom presisi gitu ya. Jadi apartemennya dibom, hanya kamarnya aja yang kena gitu. Nah, cuman
ada berita di BBC, mungkin Pak Paul bisa browsing. Ternyata ini tokoh penting di Hamas. Jadi selain dia mungkin ya, nanti kita lihat beritanya, mungkin besok rilisnya pasti akan ada gitu ya di juru bicara pemerintah Israel atau juru bicaranya IDF. Siapa ini tokoh ini, dokter ini? Apakah dia hanya sekedar dokter biasa, ya? Atau dia memang tokoh Hamas yang penting gitu ya untuk diperangi oleh Israel gitu. Nah, tadi sempat kita bahas di Pavel juga. Pavel melihat ada beritanya di BBC. Nanti coba Pak Paul nanti coba browsing. Saya lagi di luar rumah, jadi nggak bisa buka-buka dari ini ya, data dari laptop. Nah, jadi ya kita tidak pernah mengglorify kematian atau berbahagia dengan kematian orang. Berbeda dengan orang-orang uclim-uclim ini, ketika tanggal 7 Oktober mereka joget-joget pada waktu 1.300 orang warga negara Israel terbunuh di tanggal 23 Oktober. Bagi kita ya, satu nyawa itu adalah berharga. Nyawa manusia itu harus dihargai, ya. Hanya iblis yang tidak menghargai nyawa manusia gitu ya. Tetapi beda mungkin di sebelah ini. Mereka itu sampai berjoget-joget di tanggal 7 Oktober merayakan apa? Merayakan peristiwa pembantaian, pembunuhan, bayi dipanggang hidup-hidup di oven, orang tua dibakar, orang naik mobil ditembakin. Itu videonya saya ada lihat itu beberapa hari yang lalu. Mungkin Pak Paul juga udah terima. Itu sangat mengerikan, Pak, peristiwa 7 Oktober itu. Dan mereka sangat menikmati itu sambil joget-joget gitu ya. Tetapi kalau kita orang Kristen, kita tidak suka dengan kematian siapapun. Nah, cuman ini sekarang yang harus diperhatikan di Konoha ini, pemerintah menyikapinya ini juga harus hati-hati. Dalam arti, pertama kita nggak punya hubungan diplomatik, Pak Paul. Jadi mau bersuara terhadap orang negara Israel juga sulit gitu ya. Karena tidak punya hubungan diplomatik. Yang kedua, posisi ini biasanya orang-orang Hamas itu punya profesi ganda. Satu, dia mungkin jadi wartawan, sisanya mungkin dia tinggal ganti seragam jadi kura-kura ninja, jadi kombatan gitu ya, jadi teroris gitu. Nah, ini dokter ini pun kita nggak tahu. Dia profesinya sebagai dokter, mungkin dia berprofesi di Hamas sebagai pejabat tinggi ataupun tokoh gitu di Hamas, yang mungkin sudah mulai terkuak itu dari dari tadi BBC tadi. Tapi kita nggak tahu, besok mungkin banyak media-media dari yang luar yang lebih netral yang bisa memberitakannya gitu. Nah, kalau yang di Konoha ya pasti digalang apalah namanya, kekejaman, genosida dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kan kita harus berusaha melihat dari dua sisi. Itu aja dulu Pak Paul, silakan. Iya, jadi oksikodon ya namanya oksikodon. Itu memang pereda nyeri, Pak. Pereda nyeri dan ini ya untuk fly. Dan rupanya mereka dulu untuk pesta pora di sana pakai oksikodon. Nah, lalu ya alasannya mungkin banyak yang sakit lah apa segala macam diselundupkan. Jadi sebenarnya yang menyelundupkan itu bukan Israel ngasih ke sana, tapi diselundupkan oleh Hamas sendiri, ya kan? Lalu beberapa orang yang nggak ngerti, ini apa nih. Nah, jadi itulah sebabnya si UNRWA tuh ngotot mau sendiri masuk, karena selama ini ternyata disusupkan ke sana. Oksikodon ini salah satu peredam nyeri, tapi juga memberikan efek fly, ya. Nah, caranya bisa diminum atau disuntikan atau dihirup kayak heroin itu ya, dihirup begitu ya, ke hidung ya, langsung ke hidung begitu ya. Iya, Pak. Iya, pakai hidung itu. Jadi itu tuh 99% itu yang menyelundupkannya Hamas sendiri itu. Tapi ketahuan oleh rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa. Ini apa nih. Nah, gitu. Nah, tapi sudah terlanjur menyebar ya kan. Dan itu sudah lama, makanya UNRWA ngotot mau masukin sendiri. Karena yang masuk siapa ya? UNRWA lah. Iya, jadi sepertinya bisa jadi Pak. Ini kan namanya juga kita presumsi ya, peranggapan. Bisa jadi selama ini UNRWA dengan Hamas berbisnis itu Pak. Dan konsumennya di Gaza udah banyak. Itu, betul. Iya, itu dia. Jadi makanya saya lihat ini Hotman si Hotman Paris ini jadi host kok kayak begini, kok terlalu polos banget gitu ya. Apalagi dia pengacara kan. Jadi bisa jadi nih memang bisnisnya UNRWA atau bisnisnya Hamas. Bisnisnya UNRWA, betul. Nah, itu kira-kira Pak Paul. Jadi ya kita lihatlah, bisa jadi juga ini si dokter ini tokoh penting di Hamas, Iya. karena kita tahu rumah sakit ini dulu waktu awal-awal tanggal 7 Oktober itu ditemukan mobil dari Israel
dari kibbutz yang ada di Israel Selatan parkirnya di rumah sakit Indonesia ini. Itu Betul. satu. Terus kemudian juga waktu itu ya ada ditemukan kayak persenjataan di tempat pemeriksaan medisnya di ruang ronsen atau apa itu ya. Ada AK-47 atau apa, ada juga ruangan di bawahnya. Bahkan terakhir kan sesudah dibongkar semua ada ruang bawah, ada terowongannya juga di bawah gitu. Jadi ya biasanya begini Pak, kalau pola kerjanya ya mungkin doktrin perangnya Hamas ini di mana ada rumah sakit, tempat ibadah itu justru dijadikan apa ya beachhead atau ujung tombak daripada suatu formasi tempur gitu ya, formasi tempur alanya dia gitu ya. Jadi justru menggunakan fasilitas sipil, rakyat sipil ini sebagai apa? Sebagai tameng hidup. Nah kebetulan posisi rumah sakitnya Indonesia ini paling utara Pak Paul, paling dekat ke perbatasan Israel Hmm. yang di selatan gitu. Coba Hmm. kalau kita lihat petanya itu nanti ya, rumah sakit yang paling ada di utara itu adalah rumah sakit Indonesia. Jadi artinya apa? Ujung tombak Pak, kalau dijadikan sebagai alat untuk ini, alat untuk penyerangan ataupun alat militer gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Bentar ya. Pak Andi mau bicara, Pak Andi. Saya mau Boleh? tampilkan.